Dari sini apa ya? Ya boleh. Sudah siap. Sudah bisa anunya. Belum tahu, Pak. Belum Umur tahu. muda aja, Pak ya? Ya boleh, boleh. Ya. Ya. Assalamualaikum Bu Murafiah. Halo, dengar Bu, Ibu Murafiah? Hmm. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Gimana Pak? Maaf suaranya kurang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk mengikuti uji komprehensif malam hari ini? Ya siap Pak. Ya, oke. Kira-kira kalau sudah siap, apa yang Ibu persiapkan? Modul ajarnya Pak. Modul ajarnya. Terus apa lagi? Ya. Mental. Mental. Mental Iya. niat. Niat. Oke. Niat Bismillah. Bismillah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, Bu ya. Ya. Ya, oke. Sebelum dimulai pemaparan rencana pembelajaran, bahan ajar, eh, bisa disiapkan Al-Qur'annya, Ibu? Ini mohon maaf Pak kalau saya tidak bisa menyentuh Al-Quran. Hmm. Ya, minta, Lagi iya. Pak Hidayah bisa minta tolong. Halo Pak Hidayah. Ya, Pak. Minta tolong carikan hadis, Pak. Carikan Eh, hadis. Karena saya hadis. nggak, iya, karena saya nggak bisa share ini. Jadi yang Oh, bisa iya, share iya, nanti iya. iya kan gitu. Sebelum hadis ini ditampilkan, Ibu Munafiah bisa menulis persiapan spidol dan ya sudah siap kertas. Pak. Ya, silakan Ibu tulis as-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Ya, Sholatu. as-sholatu imaduddin. Ya, terima kasih Ya. Bu. Pak Fitra sudah ketemu? Maksudnya hadis teksnya, Pak ya? Ya, hadisnya biar nanti dibaca dengan Ibu Munafiah. Oh, Hadis apa saja boleh, yang penting nanti bisa dibaca Ibu Munafiah. Pengganti membaca Al-Quran karena beliau sedang uzur. iya, 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 iya. Nah, ini bisa dilihat, tak? Ya, bisa Pak. Ah, Ya, silakan ya. Ibu dibaca. Nah, dibaca ya Pak ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ana wakafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. ya, Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Pak Hidayah yang sudah mau Ya, Pak. membantu untuk share. Ya. Ibu Munafiah Iya Pak. sudah siap untuk melanjutkan uji komprehensif selanjutnya? Iya Pak, siap Pak. Ya, siap. Alhamdulillah.
Jadi gini Ibu Rafi'ah, nanti setelah ini Ibu diminta untuk memaparkan rencana bahan ajar Ibu kurang lebih 5 menit, ya kurang lebih 5 menit. Usahakan ditampilkan sebaik mungkin, diambil yang poin penting-pentingnya, dan nanti bisa dipaparkan di layaknya di kelas itu, ya dipaparkan. Nanti Screen ya Pak. ya gimana Bu? Halo? Ya, bentar Pak. Nanti di saat pemaparan, jangan lupa untuk modul ajarnya nanti di-share. Biar kami, saya dengan Pak Jaya bisa mengetahui modul ajarnya seperti apa. Ketika Ibu Iya Pak. memaparkan, mengetahuinya seperti itu. Jadi sebelum dimulai untuk pemaparan ini, waktu kami persilakan kepada Bapak Jaya. Silakan Pak Jaya. Iya, terima kasih Pak Facan. Ibu eh, Munafiah. Munafiah, sepertinya sudah tidak sabar tuh Pak Facan. Pengen Ya Bu. terus langsung menyampaikan paparannya karena sudah malam kali. Siap-siap Bu Munafiah. Iya Pak. Seperti Siap Pak. yang disarankan oleh Pak Facan tadi, Iya Pak. silakan dipresentasikan rencana bahan ajarnya. Silakan Bu. Iya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja saya menyampaikan atau mempresentasikan modul ajar tema tentang menyayangi anak yatim di fase kelas 5, fase C kelas 5. Untuk kompetensi awal yang dimiliki anak untuk peserta didik, yaitu pertama, peserta didik sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai surat Al-Ma'un. Kemudian mengetahui pemahaman dasar pentingnya perilaku baik terhadap orang lain, dan juga mampu membaca serta menghafal surat Al-Ma'un, serta mampu mengidentifikasi masalah. Untuk tujuan pembelajaran, sebelumnya targetnya adalah peserta didik untuk kelas 5 SD yang tidak berkebutuhan khusus. Kemudian model pembelajaran yang saya terapkan di sini yaitu PBL, Problem Based Learning. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu karena ini adalah sebagai modul lanjutan untuk bagian TP yang kelima, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar, dan kriteria ketercapaian anak yaitu menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un. Kemudian menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Kriterianya bagaimana anak mampu menghubungkan ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari. Pemahaman bermakna peserta didik bahwa menyayangi anak yatim itu adalah merupakan tindakan nyata dari wujud iman dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam surat Al-Ma'un untuk bisa dilakukan melalui proses pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian pertanyaan pemantik. Yang pertama, kita memantik kepada anak-anak yaitu bagaimana perasaan anak-anak ketika mendengar kata anak yatim. Kemudian apa yang anak ketahui, peserta didik ketahui tentang surat Al-Ma'un, dan mengapa surat Al-Ma'un ini dinamakan surat Al-Ma'un. Selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari surat Al-Ma'un dan apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran, PBL-nya, kemudian langkah-langkah yang kami siapkan adalah perangkat, materi, media, sarana prasarana, instrumen, kemudian strategi pengelolaan kelas. Adapun sintak-sintak dari PBL ini, untuk kegiatan pembukaan seperti biasa, kita mengucapkan salam, kemudian membaca doa bersama-sama, kemudian memberikan persepsi kepada peserta didik mengenai pengalaman mereka dalam pembelajaran, kemudian memberikan motivasi supaya anak lebih semangat lagi dalam belajar. Dilanjutkan
menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari bersama-sama. Setelah itu baru membuat sebuah kelompok kecil, yaitu yang dibagi beberapa kelompok untuk melanjutkan pembelajaran ini. Sedangkan kegiatan inti yaitu yang pertama, guru memberikan atau memutarkan video pendek sebagai pengenalan masalah. Nah, di situ peserta didik akan mengajukan pertanyaan pemantik, guru akan mengajukan pertanyaan pemantik terkait kondisi anak yatim yang dilihat dari video tersebut. Nah, dilanjutkan setiap kelompok tadi, siswa atau peserta didik itu melakukan penelitian. Penelitiannya sederhana, bagaimana caranya bisa membantu mereka setelah mereka mengungkapkan pertanyaan pemantik itu tadi. Apa langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di dalam ini guru mengeksplorasi atau mengobservasi bagaimana perilaku anak-anak ketika mereka belajar secara berkelompok ini untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian peserta didik diberikan waktu untuk mendiskusikan, mencatat ide-ide solusi bagaimana cara membantu anak yatim seperti kegiatan sosial dan lainnya. Setelah anak menyelesaikan untuk diskusinya, dilanjutkan penyusunan rencana. Rencana aksinya, setiap kelompok itu mempresentasikan seperti apakah hasil dari solusi masalah yang dimunculkan tadi. Nah, kemudian anak-anak mempersiapkan presentasi dari setiap kelompoknya. Nah, guru pun juga memantau, tidak lepas dari hal itu, guru memantau bagaimana hasil presentasinya, kemudian memberikan tanggapan mungkin bimbingan, mungkin yang untuk anak-anak atau kelompok yang mungkin ada sesuatu yang kurang, nah itu perlu dibantu atau dibimbing sebagai fasilitatornya. Kemudian selanjutnya itu refleksi. Nah, refleksi ini untuk peserta didik memberikan secara lisan maupun atau secara tertulis apakah yang didapat dari pembelajaran ini, bagaimana mengungkapkan perasaan mereka setelah pembelajaran tersebut. Nah, setelah itu kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil dari pembelajaran itu tadi. Kemudian dilanjutkan refleksi untuk menulis pengalaman mereka selama pembelajaran. Kemudian selesai, baru guru memberikan tugas untuk tugas di rumah untuk dilanjutkan di rumah masing-masing. Setelah itu baru ditutup doa penutup. Nah, asesmen atau penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu ada 3, asesmen diagnostik, di mana tadi pertanyaan pemantik di awal pembelajaran, kemudian penilaian formatif itu di saat proses pembelajaran, bagaimana anak itu ketika mereka sedang berdiskusi, bagaimana keaktifannya, kemudian bagaimana cara mengeksplorasi masalah-masalah yang mereka kemukakan itu tadi. Kemudian penilaian sumatif itu yang kami sajikan, yang saya sajikan penilaian sumatif secara tertulis atau uraian. Demikian Pak, kurang lebihnya yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Munafiah. Iya Pak, sama-sama Pak. Rancangannya sudah luar biasa, bagus, dan tinggal gimana caranya Bu Munafiah bisa mengimplementasikan dalam kegiatan keseharian di kelas untuk mencoba menerapkan apa yang sudah direncanakan Iya bisa Pak. dilaksanakan tentunya di kelas. Hanya konfirmasi aja Bu terkait dari hal-hal yang disampaikan Ibu tadi, tentunya dengan tema menyayangi anak yatim, Iya Pak. menyayangi anak yatim. Setiap pembelajaran pasti Ibu punya strategi untuk menghadapi peserta didik Ibu. Hanya sedikit saya pengen tahu jelaskan strategi yang seperti apa
yang Ibu gunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung keberagamaan di kelas. Bisa dipahami, Bu? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Pak. Iya, siap. Iya. Silakan Bu Munafia memberikan tanggapannya, Bu. Iya, Pak. Eh, untuk strategi pembelajaran itu kita atau guru menyesuaikan bagaimana kondisi siswa dan bagaimana gaya belajar siswa. Karena gaya belajar siswa itu setiap individu itu bisa berbeda-beda, Pak. Betul. Jadi terkadang siswa itu lebih menarik dengan sesuatu hal yang membuat dia penasaran dengan cara yang saya gunakan ini adalah metode PBL, yaitu dengan strategi membawa atau menggunakan media yang menarik. Contohnya saya apa namanya membuka video tentang film anak yatim. Nah, disitulah anak termotivasi. Nah, itu apa? Itu bagaimana? Itu. Jadi ada respon yang sangat aktif untuk peserta didik sehingga mendorong siswa itu menarik dan terus untuk berpikir. Jadi dan guru pun akan memberikan bimbingan jika peserta didik itu ada yang sebagian mungkin kurang aktif. Nah, di mana peserta didik yang kurang aktif itu eh, kita bimbing. Nah, di mana kelemahan dia, di mana kok peserta didik kok enggak sama kayak kawan yang lainnya, maka kita fokus salah satunya kita pancing biar lebih aktif lagi gitu Pak. Tadi Ibu Untuk sampaikan, Bu, iya, eh, untuk beragam beragam karena ya beragam itu ya kita bisa saling menghargai ya Pak ya dengan anak-anak supaya anak-anak tidak merasa guru memberikan pilih kasih, yang penting sama-sama merasakan bahwa belajar tidak boleh pilih kasih seperti itu, Pak. dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Bu, Iya, Pak. PBL-nya Ibu mencoba untuk membuka video. Iya, Video, tadi kata Ibu tuh video terkait tentang anak-anak yatim tuh, Bu, ya. Kemudian harapannya ada yang tertarik dan mungkin merasa terbangun semangatnya. iya, Pak. Nah, saya terkadang terpikir tentang anak yatim nih video apa yang menarik itu. Nah, mungkin mohon nanti penjelasan dari Ibu terkait seperti apa Ibu merancang dan menerapkan pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning tadi yang Ibu sebut. Tentunya dalam mata pelajaran yang Ibu ampu. Ya, bisa dipahami, Bu? Bisa. Iya, silakan, Bu. Iya, iya, Pak. Untuk merancang pembelajaran yang terutama dari materi yang saya ajarkan itu tidak lepas dari tujuan pembelajaran, Pak. Jadi pertama kita harus melihat tujuannya itu apa. Dari CP yang ada di situ, kemudian TP. Nah, di situ telah TP, TP-nya itu kita lebih spesifikkan lagi menjadi kriteria ketercapaian. Nah, baru kita bisa mengambil, oh ternyata mata pelajaran apa namanya tujuan ini cocoknya dengan menggunakan PBL. Nah, setiap materi itu kita sesuaikan dengan kondisi anak. Kalau kita metodenya hanya ceramah atau Hmm. merancangnya dengan ceramah saja, yaitu maka peserta didik akan bosan. Nah, maka dengan pancingannya video itu tadi, mungkin saya mengambil dari di YouTube. Di YouTube ada beberapa media yang sangat memang cocok untuk anak-anak sehingga menarik untuk bisa ditonton dan untuk bisa dipelajari dan bisa diambil nilai-nilai dari video tersebut. Gitu, Pak. Iya, terima kasih Bu Munafia. Iya, Pak. Dan Sama-sama. selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Facan. Pada Pak Facan, disilahkan. Ya, terima kasih pada Pak Jaya yang sudah menyampaikan tanggapan dari Bu Rafiah dari pemaparan awal hingga akhir tadi.
Luar biasa pemaparan dari Ibu Munafiah. Saya akui bagus. Ibu membuat materi dengan judul menyayangi anak yatim. Ya. Ibu Munafiah, tentunya Ya, Pak. Ibu mengajar di kelas. Ya. Mengajar di kelas ini banyak melakukan inovasi-inovasi, kan itu. Inovasi-inovasi di kelas, kira-kira nanti siswa bagaimana hasil akhirnya itu kan yang mengetahui inovasi apa yang akan dibuat itu kan adalah guru supaya nanti siswa bisa menjadikan pembelajaran ini bisa tercapai kan itu. Yang saya pertanyakan ya, yang saya pertanyakan eh, kira-kira inovasi terbaru Ibu itu apa dalam metode untuk menjalankan proses pembelajaran terhadap siswa supaya ya, supaya eh, tujuan pembelajaran Ibu bisa tercapai. Untuk inovasi pembelajaran di dalam kelas, terutama yang materi ini adalah inovasi bagaimana menciptakan anak itu aktif gitu Pak. Bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalah. Karena permasalahan yang mungkin dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Terkadang materi itu hanya sekedar teori saja. Jadi inovasi pada pembelajaran ini untuk membangkitkan motivasi peserta didik dan hasil belajarnya. Sehingga anak itu bisa mengambil nilai-nilai dari pembelajaran itu melalui inovasi yang mungkin dari segi konten dari materi tersebut, kemudian memadukan teknologi dengan metode pengajaran yang saya terapkan di kelas itu, Pak. Sehingga bisa menjadi efektif dan menyampaikan konten pun secara optimal. Ya, oke. Ibu sudah pernah buat konten-konten Bu dalam konten Gimana, Pak? ini. Ibu sudah pernah pernah membuat konten-konten dalam hal ini dalam konten pembelajaran. Untuk konten saya pernah, Pak. Cuman untuk berapa kali karena tugas dari sekolah itu, Pak. Sesuatu konten yang di TikTok tuh, Pak. Ya. Tapi tidak sering. Dimasukkan ke dalam anu juga Bu ya, pembelajaran juga biar anak tahu gitu atau gimana atau tugas untuk membuka TikTok Ibu supaya dipelajari di rumah atau seperti apa. Oh, kalau di kelas saya menggunakan media langsung video YouTube. Oh gitu. Nah, kalau saya langsung menggunakan TikTok tuh khawatirnya nanti membuyarkan suasana pembelajaran, Pak. Oh gitu. Oke. Saya tadi Ibu sudah melakukan inovasi dalam pembelajaran, tentunya Ya. Ibu sudah melakukan penelitian-penelitian supaya inovasi apa yang harus saya gunakan kan seperti itu. Ketika Ibu sudah melakukan penelitian pendidikan yang ada di kelas Ibu, nah, yang ada di kelas Ibu, kira-kira penelitian itu tentunya ada hasilnya kan itu. Hasilnya kira-kira apa ya kan itu. Nah, di sini yang saya tanyakan, bagaimana Ibu memanfaatkan hasil penelitian Ibu yang sudah Ibu gali tadi ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Ibu. Eh, di dalam pembelajaran konten tersebut atau media tersebut sangat efektif, Pak. Ada hasil dari anak-anak, ya anak-anak termotivasi. Jadi anak-anak termotivasi untuk semangat belajar sehingga salah satunya bisa meningkatkan hasil belajar, Pak.
siswanya aktif, gitu Pak. untuk mengaktifkan suasana belajar gitu ya. Iya Ya. Pak, terima kasih. Eh, saya tanyakan sekali lagi satu pertanyaan lagi, Ibu. Ibu pernah membuat asesmen kan, Bu, terhadap anak? Gimana Pak? Membuat asesmen, asesmen, Asesmen. ya. Asesmen itu dilakukan di saat proses pembelajaran, asesmen formatif. Jadi memantau siswa mungkin secara observasi bagaimana anak bisa atau bagaimana aktif, sejauh mana anak itu aktif dalam belajar kelompok itu Pak. Belajar kelompok. Kira-kira asesmen itu tercapai atau belum untuk mengukur kemampuan siswa itu dari pencapaian potensi siswa itu? Sudah tercapai atau belum? Untuk eh, asesmen tercapai karena dari indikator dari beberapa instrumen asesmennya ya bisa dilaksanakan tercapai Pak. Sudah tercapai. Ya, Ya, dilihat dari hasil belajarnya ada perkembangan, ada peningkatan sesuai KKTP, sesuai kriteria minimum itu tercapai. oke. Terima kasih Ibu Munafia yang sudah memaparkan baik itu asesmen, baik itu penelitian di kelas, baik itu tadi inovasi yang Ibu gunakan. Ya, Iya, Pak. semuanya itu sangat penting harus kita gunakan sebagai eh, apa senjata kita, sebagai senjata kita untuk melaksanakan tugas seorang pendidik. Tanpa semuanya itu, maka tujuan pendidikan maka tidak tercapai. Dia bisa Iya, Pak. tercapai apa? Ya, semuanya itu harus kita lakukan. Jangan sampai tidak. Paling, paling tidak karena seusia SD sih Bu ya. Kalau seandainya seusia SMP ataupun SMA mungkin bisa asesmennya dengan menggunakan Google Chrome ataupun eh, apa yang sekarang ini sudah marak-maraknya eh, dengan menggunakan tes dengan apa ya berbasis TPATK atau Iya, Pak. TPAK kan itu. Paling tidak sekali-kali anak SD juga karena sekarang ini anak SD kan sudah pada punya handphone ini. Paling tidak sekali-kali dikasih tugas untuk mencari kira-kira apa jadi itu besok dikumpulkan. Nah, tugasnya. Iya, Pak. Ini memanfaatkan teknologi yang ada dengan baik supaya anak tidak menyalahgunakan teknologi dengan hal-hal yang negatif. Tapi tentunya teknologi ini kita bisa mengarahkan anak dalam hal pembelajaran. Itu, Iya, Ibu ya. Nah, iya, hanya Pak. itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jaya. Silakan Pak Jaya. Ya, terima kasih Pak Fajan. Eh, Ibu Munafiah, Iya, Pak. dari tampilan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah cukup bagus. Penjelasan dari Ibu juga sudah luar biasa. Tinggal kita menyampaikan sebuah harapan di mana Iya, Pak. pelaksanaan ujian komprehensif ini harapannya kita bisa melihat kualitas Ya. calon guru di Republik ini terlihat peningkatannya. Iya, Dan Pak. kita dengan penjelasan-penjelasan Ibu tadi terlihat ada sebuah pemahaman yang sudah Ibu lakukan. Tinggal bagaimana tugas Ibu nanti mengimplementasikan dari sesuatu yang telah Ibu ketahui agar proses pembelajaran di kelas lebih baik lagi setelah Ibu mengikuti proses pembelajaran di PPG. Terima Iya, Pak. kasih Bu Munafiah. Kita tutup dulu Iya. pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima Akhirul kasih, kalam. Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama. wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Mbak Fitra untuk peserta terakhir. Iya, pas seperti kemarin, Mbak.